Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu,
terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong.
Rambut Pegi lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Pegi yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Pegi Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Pegi tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Pegi juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Pegi alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Pegi Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya